Halo kawan BRIN, kembali di Kabar Kawasan, program berita Badan Riset dan Inovasi Nasional yang menyajikan informasi terbaru, terkini seputar riset dan inovasi di berbagai kawasan di Indonesia. Saya Reni Andraini akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Kawan BRIN, saat ini saya sedang berada di Gedung 124 KST B.J. Habibie Serpong, di mana sedang berlangsung kegiatan follow-up training course on Nuclear Radiological Emergency Preparedness yang merupakan kerjasama antara Japan Atomic Energy Agency dengan BRIN. Berikut liputannya. Kegiatan follow-up training course on Nuclear Radiological Emergency Preparedness merupakan tindak lanjut dari International Training Course atau ITC di bidang ketenaga nukliran yang sebelumnya diselenggarakan oleh JAEA bagi negara-negara di Asia termasuk Indonesia. Melalui kegiatan ini, peserta dapat menyebarluaskan informasi dan pengetahuan di bidang ketenaga nukliran yang telah diperoleh kepada tim terkait di negara masing-masing. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian pengembangan kompetensi yang sudah lama dirintis terkait dengan tema-tema kenukliran, baik itu terkait dengan radioactivity monitoring, kemudian nuclear radiological emergency preparedness, juga terkait dengan penyiapan ataupun kesadaran masyarakat terkait dengan penggunaan teknologi nuklir untuk kehidupan sehari-hari. Pelatihan ini sebenarnya merupakan rangkaian ya dari kerjasama BRIN dan JAEA. JAEA selama ini memberikan bentuk support dalam hal pengembangan kompetensi untuk pengiriman ataupun sivitas ya dari BRIN saat ini untuk mengikuti pelatihan terkait dengan tema-tema yang saya sebutkan tadi di Jepang. Jadi mereka akan belajar di center-center yang di bawah pengelolaan JAEA untuk beberapa instruktur, kemudian juga yang advance, mereka mengikuti advance instructor training course, di mana para expert yang dikirim ke Jepang sekembalinya ke sini memang nanti akan terlibat di pengembangan kompetensi yang terkait dengan tadi reaktor engineering, kemudian rem, dan juga terkait dengan nuclear radiological emergency preparedness. Perwakilan dari JAEA, Togashi Yoshihiro, mengungkapkan bahwa kerjasama pengembangan sumber daya manusia di bidang kenukliran antara Indonesia dan Jepang telah berlangsung sejak tahun 2005. Pelatihan kesiapsiagaan kedaruratan nuklir ini merupakan tahun kedua yang dilaksanakan secara tatap muka. Ia meyakini para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat melalui pelatihan ini. Our interaction through nuclear human resource development between Indonesia and Japan was started in 25. It has continued for more than 20 years. This training course of radiological emergency response has started recently. I believe that trainees will learn a lot of knowledge and skills through this training, and that the lecturers will also grow as a person, lot through one. I have two requests for you. First, please enjoy this training. Second, please promote interchange with trainees of other organizations, lecturers, and JAEA. Kegiatan yang dilakukan secara hybrid ini diikuti oleh peserta yang berasal dari sivitas BRIN serta stakeholder terkait yang berhubungan dengan penggunaan zat radioaktif, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan mempersiapkan peserta untuk mengambil tindakan secara tepat jika terjadi situasi kedaruratan nuklir yang berpotensi membahayakan pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Pada pelaksanaan tahun ini, kita melibatkan lebih banyak peserta tidak hanya dari BRIN yang berasal dari Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Meteorologi, dan Mutu Nuklir, ada juga dari pengelola fasilitas ya, dalam hal ini Direktorat Pengelola Fasilitas Kenukliran, juga kita melibatkan eksternal dari Rumah Sakit RSUD Tangerang, dari Angkatan Darat, serta dari Bapeten, dan juga pengamanan kawasan yang memang menjadi mitra BRIN dalam pengelolaan infrastruktur. Khusus untuk pelatihan ini memang nanti menyiapkan teman-teman yang terlibat tadi untuk kesiapsiagaan ya, misalnya ada
ada kondisi kedaruratan emergensi kenukliran. Dalam hal ini kenukliran itu tidak hanya terkait dengan aktivitas di lingkup di fasilitas reaktor, tapi juga ada mungkin fasilitas yang memang menggunakan teknologi nuklir. Kemudian juga di situ ada potensi bahaya radioaktif, baik itu di rumah sakit, kemudian juga mungkin fasilitas-fasilitas industri. Kemudian juga ke depan saya rasa akan semakin berkembang ya kaitannya dengan pemanfaatan tersebut. Makanya penting untuk menyiapkan SDM yang memang memahami bagaimana sih manajemen terkait dengan kondisi kesiapsiagaan ketika ada hal-hal yang memang terjadi kedaruratan kaitannya dengan aktivitas yang melibatkan zat radioaktif ataupun kenukliran seperti itu. Titik Sundari dari Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenagaan Nukliran menyampaikan bahwa materi dalam pelatihan ini mencakup beberapa aspek hingga praktikum atau simulasi terkait kedaruratan nuklir. Pada pelatihan ini, materi yang disampaikan mencakup aspek penting, diantaranya ada aspek regulasi dan kebijakan nasional. Untuk aspek teknisnya, ada beberapa materi tentang aspek amatan radiasi, proteksi radiasi, kemudian efek biologi radiasi, pemantauan lingkungan, kemudian ada juga pengalaman teknis dari Jepang atau JAEA dan juga dari Indonesia. Ada juga praktikum atau simulasi untuk tanggap darurat kedaruratan nuklir. Kawan Brin, demikian kabar kawasan pada hari ini. Saya Reni Andraini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, Brin TV, TV Riset Zaman Now.